kami mendapati ada wisuda yang ilegal. Wisuda yang ilegal sebanyak 1.300 calon sarjana ini memadati acara kelulusan yang digelar di UT Convention Center Jakarta Sabtu pagi. Mereka mengira hari itu adalah hari pengukuhan kelulusan mereka. Sayangnya, kelulusan mereka ini ilegal. Acara kelulusan yang digelar Yayasan Aldiana Nusantara ini ternyata menyalahi aturan prosedur pendidikan tinggi. Hampir sebagian besar mahasiswa putra-putri daerah ini ternyata sama sekali belum pernah datang ke Jakarta untuk melakukan aktivitas belajar. Ternyata di Indonesia terdapat 243 perguruan tinggi yang dinonaktifkan oleh Dikti. Dari 243 tadi, salah satunya adalah STIY ISM. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISM nomor 011 garing SK titik KA garing STIE ISM garing 3 Romawi garing 2014 tentang hasil yudisium sidang senat terbuka program studi manajemen jenjang studi strata 1 dan program pasca sarjana program studi magister manajemen jenjang studi strata 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISM. Keanehan juga terdapat pada perbandingan jumlah rasio antara dosen dan mahasiswa di STIY ISM. Bayangkan saja, hanya ada 3 dosen yang harus mengampu 1.195 mahasiswa. Jika dibandingkan melalui rasio, ini menjadi 1:398,3. Menurut Dikti, jumlah ini sungguhlah aneh. Sebab menurut ketentuan dari Dikti, setiap perguruan tinggi haruslah memiliki perbandingan 1:30. Atau artinya, setiap satu dosen maksimal mengampu 30 mahasiswa. Jika lebih dari itu, maka perguruan tinggi tersebut bisalah disebut sebagai perguruan tinggi yang sakit atau abal-abal. Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, kelompok kami pun melakukan observasi langsung ke gedung kampus STIY ISM.
Kami pun menemukan beberapa keanehan ketika melakukan observasi langsung. Keanehan-keanehan tersebut diantaranya suasana kampus yang sepi, terdapat motor di dalam kelas, dan tidak adanya brosur mengenai kampus tersebut. Mendapati beberapa keanehan di gedung kampus STISM, kami pun coba mewawancarai Pak Toto selaku Direktur Kemenristek Dikti. Parah, gue wawancara parah aja. Juga Itu enggak. sebenarnya dia udah berapa lama sih pas STISM? Soalnya kita kan wawancara, kita jujur ya, kita wawancara ada mahasiswanya. Kita juga lihat ternyata udah ada alumninya. Kayak gitu. Sedangkan si mahasiswanya ini ngomong dia angkatan paling tua gitu di situ. Dan kita lihat data. Saya nggak tahu karena saya juga datang, cuman ini kan kemarin di tempat saya itu dari tahun 2013 lah. Karena juga di kelas jauh. Nah, kelas jauhnya itu udah. Oh, ada kelas jauh. STISM itu kalau misalnya yang tercatat di Bapak tuh problemnya kenapa sih Pak sebenarnya? Macam-macam nih ya, tak tunjukkan. Kemarin yang sudah datang dengan Pak Priadi Ustaz, problemnya ya. Dokumen induk mahasiswanya tidak ada, data dosennya, nah nisbahnya enggak. Harusnya Kita lihat juga lagi. Iya, kan tadi sudah buat pakai integritas nih. Dan sudah terpenuhi gitu ya? Ya enggak, kan mesti jalan dong. Oh, oke. Orang sakit, mosok begitu sakit kasih obat sembuh. Ini tahun berapa? Ya tanyain di sana. Terus yang statusnya yang udah lulusannya itu Pak? Oh, gimana? selama dia lulusannya dulu tercatat semua di PDPT, non aktif itu bukan menggagalkan lulusan, enggak. Jadi non aktif itu kalau yang dulu non aktif sekarang namanya pembinaan itu berbagai bukan apa itu hanya status dia tidak dilayani macam-macamnya ke kita, tapi dia boleh selama nanti ya, jadi dia tetap boleh menjalankan perkuliahan, boleh ada wisuda, boleh ada semuanya boleh asal tercatat dulu dari awalnya sudah masuk ke PDPT namanya ya, jadi buku besarnya kalau orang sekolah. Tetapi yang nggak boleh, nanti ada satu yang nggak boleh kalau dia ada konflik internal. Kita lihat nggak pada datanya? Jangan. Kenapa Pak? Kan kita proses juga ya. Ntar data yang akreditasi kayak syarat-syarat itu tuh data publik kan Pak, maksudnya kita boleh akses atau kita boleh. Coba kalau yang ke BAN, pokoknya ke BAN lah. Nanti kalau saya ngomong salah. Iya. Dalam perjumpaan kami dengan Pak Toto, kami menemukan beberapa informasi penting mengenai STISM. Salah satunya adalah tentang fakta integritas. Dalam fakta integritas tersebut, berisi perjanjian STISM untuk melakukan segala perbaikan atas pelanggarannya selama ini. Isi dari segala perjanjian tersebut diantaranya adalah memenuhi syarat minimal luas lahan kampus dengan legalitas atas nama yayasan, memberikan laporan kepada PD Dikti, memenuhi standar dosen tetap pada Prodi Manajemen S2, melaporkan progres ke Kopertis Wilayah 4 minimum setiap sebulan sekali.
Dan bila segala penyajian tadi masih saja dilanggar oleh STISM, maka mereka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2016. Kami juga berhasil mewawancarai Supriyadi Rustad, yang merupakan salah seorang dari anggota tim Dikti yang melakukan sidak ke STIY YSM. Santai aja, saya juga nggak buru-buru. Nggak apa. Kita malah nggak enak ngomong sih, kita masih ke malam lagi. Kalau kuliah sampai jam berapa paling malam? Jam 9 paling malam ya. Berarti mulai jam berapa? 7? Jam 7 ya berarti ya. Berarti 2 SKS lah ya, satu malam. Apa sih Mas sebenarnya? Sebenarnya ya untuk itu sih, karena kampus kita sempat terjadi masalah gitu. Terus kayak dosen kan juga kasih tahu kan, kalau cuma pihak manajemen yang berusaha tapi kalian nggak ada usaha untuk mengangkat nama kampus, percuma. Nah dari situ mereka ya udahlah kita adain kegiatan kayak gitu. Soal syarat buat masuk ISM-nya Mas, pas itu kayak dimintain apa aja sih? Ya, mungkin itu surat keterangan kerja, KTP, ijazah terakhir. Ijazah terakhir. Berarti itu sebenarnya diminta lengkap juga kan sama mereka. Jadi mereka nggak mungkin terima yang asal-asalan abal-abalan kayak gitu kan. Lengkap ijazah terakhir. Oke. Soalnya ya capek juga lah ya kerja. Iya betul. Kan yang namanya karyawan itu kalau liburnya kalau nggak Sabtu ya Minggu. Betul. Paling banyak sih ya sekarang ya Sabtu. Sabtu Minggu. Berarti Mas juga Sabtu Minggu ya? Oh oke. Ambil berapa SKS Mas semester ini? 22 semester ini. 22. Oke. Banyak ya berarti itu dikejar Sabtu Minggu. Iya. Dikejar Sabtu Minggu gila. Yang apa sih, asesor datang lagi kan sampai akhirnya si kampus Mas itu diaktifin lagi. Mereka nggak bawa wartawan. Pokoknya wartawan datang itu pas sidang pertama. Itu rame-rame berarti Mas. Itu Pas pertama rame-rame. diktinya ada orang cuma 4 orang atau 5 orang dan 9 itu sisanya wartawan semua. Apa mata kuliahnya apa aja, semester 2 apa aja, berapa SKS semester 1, semester 2 berapa SKS. Oke. Dan di total itu mungkin kayaknya saya di Sinapus 200 berapa gitu SKS gitu sampai kita lulus. Sampai kita lulus. Oh, ada minimalnya berarti. Itu ada. Kami mewawancarai Pak Toto. Kami mewawancarai Pak Supriyadi Rustad selaku tim evaluasi kinerja yang melakukan sidak langsung ke STIY YSM. Kesalahan dari STIY YSM sudah kronis. Mereka membuat 4 kesalahan, sehingga 4 kesalahan tersebutlah yang membuat mereka menjadi dinonaktifkan. Permasalahannya seperti apa dan kenapa dinonaktifkan, itu bukan wewenang saya, tapi itu wewenangnya Pak Toto.
Selain itu, kami juga mewawancarai Profesor Ngkus selaku guru besar ilmu komunikasi dan juga sebagai pengamat pendidikan. Sekarang belum memenuhi standar izin, mereka sudah peroleh karena sebelumnya entah bagaimana prosesnya keluar izin. Oke, ya. Itu kesaktian Luar biasa ya. di negeri kita. Iya. Gak tahu tiba-tiba ada dapat izin. Nah, ini mungkin karena terlalu dulu itu tidak terlalu ketika ada pelanggaran ya sudah ada aturannya, tetapi implementasi terhadap aturan itu yang lemah. Oke. Itu yang menjadi pokok. Pendidikan adalah sebuah hak warga negara dan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pemerintah seharusnya mampu melindungi hak-hak dasar tersebut dan mendukung perealisasiannya. Apalagi ketika pendidikan sudah masuk ke ranah privat, di mana warga harus membayar sejumlah uang yang tidak sedikit untuk mengenyam pendidikan terbaik. Namun sayangnya, ketidakjelasan sistem yang dibuat sendiri oleh pemerintah membuat warga harus rela menjadi korbannya. Lalu, ketika hal ini terjadi, siapa yang harus dipersalahkan? Apakah warga yang tidak mengetahui apapun yang menjadi korban? Ataukah justru pemerintah yang seharusnya bisa bergerak untuk memperbaiki hal ini? Harapan untuk kedepannya adalah sistem dan segala peraturan harus bisa lebih ditegakkan dengan tegas. Seluruh elemen pemerintahan harus bisa berintegrasi sehingga menciptakan sinkronisasi dari atas sampai bawah. Karena semua ini tujuannya adalah sama, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan orang-orang yang terpelajar. Jangan hanya menjadi orang yang pasif dan menerima begitu saja sebuah kebijakan. Intelektualitas tidak hanya sekedar nilai yang didapatkan atau sekedar jasa yang diperoleh, tetapi juga memiliki manfaat untuk dapat membantu mengkoreksi dan melihat apa saja yang salah dari kebijakan yang ada. Tentunya semua ini harus dilakukan dengan cara yang bijak.